Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab, yaitu kitab Rawai'ul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam minal Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengenal surah Al-Fatihah, yaitu pada halaman 11, Fatihatul Kitabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fatihatul Kitabi Makkiyatun wa ayatuha sab'un bil ijma'i. Surah Al-Fatihah ini merupakan kategori Makkiyah. Apa maksudnya Makkiyah? Berarti dia diturunkan sebelum hijrah. Dan Makkiyah itu tidak harus di Mekah, bisa jadi turun di kota lain. Intinya sebelum hijrah. Juga sama, Madaniyah juga sama. Patokannya itu bukan tempat, bukan karena turun di Madinah, bukan. Tapi turunnya sesudah hijrah. Baik itu turunnya di Madinah ataupun turunnya di Makkah. Apakah ada, Ustaz? Ada. Ada ayat Madaniyah tapi turunnya di Makkah. Ketika Fathu Makkah ada. Tapi disebutnya Madaniyah itu, bukan Makkiyah, meskipun turunnya di Makkah. Wa ayatuha, adapun ayatnya Fatihah, sab'un, itu ada 7, bil ijma'i, sesuai dengan kesepakatan ulama. Baina yaday as-surati. Jadi ini tentang informasi singkat tentang Al-Fatihah. Pertama, namanya hadhihi suratul karimatu laha iddatu asma'in ishtahara minha ma yali. Surah ini terdiri dari beberapa nama, mempunyai beberapa nama, dan yang paling masyhur itu adalah awalan Al-Fatihatu. Nama surah ini yang paling masyhur adalah surah Al-Fatihah. Kenapa disebut Al-Fatihah? Fatihah itu merupakan kata fataha yaftahu fahuwa fatihun. Kemudian isim mufrad yang muannas menjadi fatihatun. Kenapa disebut Fatihatun, pembuka? Liftitahil kitabil azizi biha, karena Al-Quran dimulai dengan surah Al-Fatihah. Haitsu innaha awwalul Qur'ani fit tartibil ma'hudi la fin nuzuli. Karena Al-Fatihah ini menjadi surah pertama yang ada di dalam tertib urutannya. Kalau sampean buka Al-Quran dari kanan, tentunya bukan dari kiri, dari kanan, maka surah pertama adalah surah Al-Fatihah. La fin nuzul, bukan berdasarkan urutan turun. Kalau berdasarkan urutan turun, maka yang pertama adalah suratul Alaq 1 sampai 5. Qala Ibnu Jarir At-Tabari summiyat Fatihatal Kitabi li'annaha yuftah bi kitabihal masahifu wa yuqra'u biha fis salawati. Ibnu Jarir At-Tabari yang mempunyai kitab Jami'ul Bayan atau tafsir At-Tabari menjelaskan kenapa Al-Fatihah ini disebut Fatihatul Kitab. Karena setidaknya ada 2 alasan. Karena yang pertama, mushaf ataupun Al-Quran itu dibuka dengan surat ini.
Dan yang kedua, karena surah ini dibaca berulang-ulang di dalam sholat, Ini nama pertama. Nama pertama adalah Fatihah. Nama kedua, Thaniyan Ummul Kitabi. Lishtimaliha 'ala al-maqasidil asasiyati lil kitabil aziz. Disebut Ummul Kitab. Ummu itu artinya induk, Alkitab kitab. Induk dari kitab. Mengapa? Lishtimaliha, karena dia berisikan atau mengandung alal maqasidil asasiyati, maksud-maksud syariah yang paling pondasi, yang paling urgen, yang paling asas dari Al-Qur'an. Fa fiha tsana'u 'ala Allah jalla wa 'ala. Yang pertama di situ ada pujian kepada Allah. Itu terwakilkan di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, itu adalah pujian. Wa fiha itsbatur rububiyyati. Di dalamnya juga ada kepercayaan atau keyakinan tentang ketuhanan, yang itu tergambarkan di dalam ayat Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Wa fiha at-ta'abbudu bi amrillahi subhanahu wa nahyahu wa nahyihi bi amrillah wa nahyihi wawnya ataf pada amri. Di dalamnya juga ada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangannya. Itu tergambarkan di dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fiha talabul hidayati wa tsabati 'alal iman. Di dalamnya juga ada permintaan hidayah, petunjuk, dan tetap di dalam keimanan. Itu tergambarkan di dalam ayat Ihdinas siratal mustaqim. Wa fiha al-ikhbar an qasasil umamis sabiqin. Di dalamnya juga ada berita tentang sejarah orang-orang terdahulu. Wa fiha al-ittila'u ala ma'arijis su'ada'i wa manazilil ashqiya. Di dalamnya juga memperjelas atau memberikan gambaran tentang akhir dari orang-orang yang bahagia dan tempat orang-orang yang celaka. Itu tergambarkan di dalam ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu yang Su'ada. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang Al-Ashqiya. Su'ada bentuk jamak dari sa'idun, orang yang bahagia. Sedangkan ashqiya bentuk jamak dari syaqiyun, artinya orang-orang yang celaka. Ila ghairi dzalika fahiya kal ummi bin nisbati li baqiyati suwaril karimati. Dan seterusnya, maka ia menjadi induk bagi sebagian surah-surah yang ada. As-suwari bentuk jamak dari suratun. As-suwari jamak dari suratun. Ini kalau sampean tidak jeli membacanya, bisa dibaca as-sur. As-sur. As-sur itu artinya pagar. Padahal yang dimaksud adalah suwarun. Suwarun. Kalau dibaca as-sur itu artinya pagar.
wal arabu tusamma kulla amrin jami'in umman. Maka orang Arab itu menamakan sesuatu perkara yang dia itu meliputi semuanya disebut dengan umman. Contohnya seperti ini. Di Indonesia itu ada kota yang paling penting, kota yang meliputi semua kota-kota yang lain, disebut dengan ibu kota. Sama juga kayak gini, ibu kota. Contohnya di sini, fatakul li Makkatal Mukarramati Ummul Qura. Makkah al-Mukarramah disebut Ummul Qura li'annaha tabi'un laha, karena desa-desa ataupun kota-kota yang ada di sekeliling Makkah itu semuanya berpusat ke Makkah. Ibaratnya ibu kotanya seperti itu. Kayak di sini Jakarta itu ibu kotanya, maka kota-kota di sampingnya Bandung, Bogor, kemudian Tangerang dan seterusnya itu ngikuti Jakarta. Wa tusamma rayatal harbi umman. Kemudian juga bendera perang disebut dengan umman, disebut juga al-um. Kenapa? Litaqaddumiha wattiba'il juyush wattiba'il jayshi laha. Kenapa bendera perang disebut dengan al-um? Karena dia itu diikuti dan juga tentara-tentara mengikuti perang bendera itu, dan bendera itu berada di depan, taqaddum. Jadi kalau dulu orang perang itu, apa tanda yang mencolok, yang membedakan antara pasukan satu dengan pasukan musuh? Yaitu bendera, royah. Dan royah itu dipegang oleh jenderal perang, qaidul juyush. Kalau dulu kita punya jenderal perang seperti Khalid bin Walid, kemudian Hamzah, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, itu jenderal-jenderal perang top di zamannya. Dan tugas dari jenderal ini, dia menjaga royah itu supaya tidak jatuh ke tangan musuh. Kalau royah ini jatuh di ke tangan musuh, maka dianggap kalah peperangan. Maka penting, royah ini penting. Dan royah menurut orang Arab, bendera itu disebut dengan al-um. Wa yuqalu lil ardi umman, al-um li'annaha tajma'ul khalaiqi fi batniha. Dan bumi juga disebut dengan al-um. Kenapa? Karena bumi itu mengumpulkan segala makhluk yang ada di dalam perutnya. Qala asy-sya'iru fal ardu ma'qiluna wa kanat ummana fiha maqabiruna wa fiha nulidu. Fal ardu, maka bumi itu menjadi tempat tinggal kita, dia menjadi ibu kita, dan di dalamnya kita akan dikuburkan, dan di dalamnya pula kita dilahirkan. Thalithan, yang ketiga, nama dari Al-Fatihah. Jadi yang pertama kita tahu Fatihatul Kitab, kemudian yang kedua kita tahu ada namanya Ummul Kitab, yang ketiga As-Sab'ul Mathani, disebut As-Sab'ul Mathani. Thalithan, As-Sab'ul Mathani li'annaha sab'u ayatin tuthna fi shalah ay tukarrar wa tu'ad. Disebut Sab'ul Mathani karena dia terdiri dari 7 ayat yang diulang-ulang di dalam sholat. Minimal berapa kali dalam sehari diulang?
17 kali. Itu minimal. Sholat wajib yang 5 waktu itu yang terdiri dari 17 rakaat, setiap rakaat wajib membaca Fatihah. Apalagi kemudian dia sholat sunnah, berarti tambah lagi. Fal musalli tukarrar wa tu'ad, diulang-ulang. Fal musalli yaqra'uha fi kulli raka'atin min raka'atis salati, maka orang sholat itu dia membaca Al-Fatihah di setiap rakaat di dalam sholatnya. Wa qad ruwiya, kenapa saya baca ruwiya kok dah baca rawa? Apa tandanya? Kenapa saya baca majhul kok tidak dibacanya maklum? Di iya, lihat iyanya. Iyanya itu ada titik 2 di bawahnya. Iya mempunyai telur itu 2. Tapi kalau alif layyinah maka dibacanya rawa. Ketika saya baca rawa berarti dia membutuhkan fa'il. Satu besar, rawa al-Bukhariyu. Imam Bukhari meriwayatkan. Tapi kalau ruwiya, wa qad ruwiya, artinya diriwayatkan. Siapa yang meriwayatkan? Tidak tahu. Itu namanya naibul fa'il. Siapa ini? Kita tidak tahu. Fa'ilnya ini majhul. Siapa tidak tahu kita. Wa qad ruwiya, dan diriwayatkan an jam'in minas sahabati, dari segolongan sahabat, annahum fassaru qaulahu ta'ala, mereka menafsirkan ayat walaqad atainaka sab'an minal mathani, dan telah kami berikan kamu wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang. Bi annal murada bis sab'il mathani surat al-Fatihati, yang dimaksud dengan as-sab'ul mathani dalam ayat itu adalah suratul Fatihah, li'annaha sab'u ayatin biijma'il qurra'i wal ulama'i, karena ia terdiri dari 7 ayat sesuai dengan ijma'. Apa ijma'? Kesepakatan para ulama, baik itu al-qurra, yaitu ulama-ulama yang ahli dalam bidang qiraah. Qiraah yang dimaksud di sini bukan qiraah lagam nada, bukan. Nada nahawan, nada jiharka, jawabul jawab, bukan itu yang dimaksud qiraah di sini. Atau qurra di sini bukan. Kalau kita kan jam'iyatul qurra wal huffaz. Qurra yang dimaksud oleh orang Indonesia itu adalah qori yang baca Al-Qur'an dengan nagom-nagom itu. Jawabul jawab, jiharka, kemudian apa lagi? Ros. Nah, itu. Bukan itu yang dimaksud. Qurra di sini adalah para ulama yang ahli dalam bidang qiraat. Jadi ada Ibnu Katsir, ada Qumbul, ada Warsh, ada Imam Asim an Hafs itu. Kalau kita kan bacanya itu Imam Asim an Hafs, riwayah Hafs itu. Memang kita di Indonesia itu belum familiar dengan ilmu qiraat. Jangankan yang qiraah sab'ah, yang satu qiraat saja masih banyak yang bacaannya let bulet ya. Let bulet bacanya. Baca qiraah Hafs an Asim itu let bulet. Bi ijma'il qurra'i wal ulama'i, dan beberapa ulama. Wa qad dzakara al-'allamatul Qurtubi fi tafsirihi al-jami'i li ahkamil Qur'an. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya yaitu Al-Jami' li ahkamil Qur'an menyebutkan
anna li hadhihi surati 12 isman, bahwa suratul Fatihah mempunyai berapa? 12 nama. Minha asy-syifa'u, yang pertama adalah asy-syifa sebagai obat. Obat asy-syifa itu artinya obat. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa, obat. Jadi dulu orang-orang dulu itu ketika ada yang sakit, biasanya mereka meruqyah orang yang sakit itu dengan air, dan sebelum air itu diberikan kepada pasien, dia baca sesuatu. Apa yang dibaca? Yaitu Al-Fatihah. Yang dibaca itu adalah Al-Fatihah. Oleh karenanya kemudian ini disebut dengan asy-syifa. Disebut juga Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Al-Asas, Al-Hamdu. Nama-nama lain dari Fatihah. Ila akhiri ma dzakarahu, dan seterusnya. Mimma ruwiya imma bitauqifin minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama yang lain ada kalanya itu tauqif. Apa artinya tauqif? Memang dari sononya, dan kita harus diam. Waqafa, harus diam, menerima sudah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya itu tauqif, ada ijtihadi. Kalau tauqif itu memang dari sononya. Jadi kayak gini. Kenapa Al-Qur'an itu dimulai dengan Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran dan seterusnya? Kenapa kok tidak mulai dari Al-Alaq sesuai dengan turunnya itu? Itu namanya tauqifi. Apa artinya tauqifi? Tauqifi itu artinya iya dari sononya sudah begitu. Nabi Muhammad memerintahkan kepada tim penulis wahyu untuk meletakkan Al-Fatihah di awal. Setelah itu Al-Baqarah. Setelah itu begitu seterusnya. Itu namanya tauqifi. Au bijtihadin minas sahabatil kiram, atau itu ijtihad. Apa ijtihad itu? Ijtihad itu artinya usaha yang sungguh-sungguh minas sahabati, dari sahabat. Usaha yang sungguh-sungguh dari para sahabat. Contohnya seperti ini. Ketika Al-Quran yang awalnya itu ditulis di dalam pelepah kurma, kemudian batu-batu, tulang-tulang, kemudian daun-daunan, tembok dan seterusnya, di masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada masa Abu Bakar, beliau menjadi khalifah, terjadilah perang namanya perang Yamamah yang membuat sekitar 71 huffaz, orang yang hafal Quran, sahabat-sahabat yang hafal Quran, gugur di medan laga. Maka kemudian muncul perasaan takut dari Umar bin Khattab, takut kalau Al-Quran ini tidak dibukukan dalam satu mushaf, tidak ditulis dalam kertas ya, itu khawatir Al-Quran akan menjadi seperti kitab-kitab sebelumnya, hilang. Khawatirnya itu. Akhirnya Umar bin Khattab kemudian menyarankan kepada khalifah, yaitu Abu Bakar. Apa jawaban Khalifah Abu Bakar? Apakah beliau menyetujui? Ayo wis nulis. Enggak langsung menyetujui. Bahkan beliau menganggap ini adalah sesuatu yang bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu artinya melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau itu sampai berkata, andai saja saya disuruh mengangkat gunung dan ditaruh di pundak saya, itu jauh lebih ringan daripada saya harus menulis Al-Quran. Jadi menulis Al-Quran ini perkara yang berat. Namun Umar bin Khattab kemudian memberikan
penjelasan dan meyakinkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menulis karena itu banyak faedahnya. Akhirnya beliau setuju. Nah, di sini kita bisa ketahui sebenarnya bid'ah itu tidak sesimpel yang kita kira, bahwa pokoknya yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad itu bid'ah. Itu buktinya. Buktinya sahabat Nabi Muhammad mereka melakukan bid'ah juga. Bahkan Umar bin Khattab ketika menyuruh orang-orang untuk sholat berjamaah di dalam sholat tarawih, beliau menentukan satu imam, kemudian mereka sholat jamaah. Beliau berkata apa? Ni'matul bid'ati hadhihi. Ini bid'ah yang bagus. Intinya apa? Intinya kemudian itu adalah ijtihad dari para sahabat. Membukukan Al-Quran ke dalam satu mushaf atau mengkodifikasi dalam satu mushaf itu merupakan ijtihad dari para sahabat. Nah, nama-nama yang kita sebutkan tadi ada kalanya itu adalah tauqif, memang dari sononya, atau itu ijtihad, hasil pemikiran dari para sahabat. Wa dzakara al-Alusi anna ba'd al-ulama'i awsalaha ila nifin wa 20 asman. Dan Imam Alusi menghitung bahwa sebagian ulama memberikan nama dari suratul Fatihah itu kurang lebih 20 sekian lebih nama. Nggak tahu 20 berapa ini, pokoknya nifun itu ya lebih lah. Wa'addadaha fi tafsirihil musamma Ruhul Ma'ani. Kemudian beliau hitung, beliau tulis di dalam kitabnya, yaitu kitab Ruhul Ma'ani karangan oleh Al-Alusi. Jadi di sini di dalam kitab ini hanya disebutkan 3 saja secara rinci. Yang pertama adalah Fatihatul Kitab, yang kedua adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab, yang ketiga As-Sab'ul Mathani. Selanjutnya, ma warada fi fadli suratil Fatihati. Apa keutamaan yang ada di dalam suratul Fatihah? Awalan, yang pertama, rawal Bukhari fi sahihi an Nabi Sa'id bin al-Mu'alla radhiyallahu anhu annahu qala. Diriwayatkan atau Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya, yaitu Sahih Bukhari, dari Abi Sa'id ibnu al-Mu'alla. Beliau berkata, kuntu usalli fil masjidi, saya salat di masjid, fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah memanggilku, falam ujib, tapi saya tidak menjawabnya, hatta shallaitu, sehingga saya selesai sholat. Thumma ataituhu, kemudian saya mendatangi Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ma manaka an ta'tiya, apa yang mencegahmu sehingga kamu tidak datang kepadaku? Fakultu, maka saya mengatakan, ya Rasulullah, inni kuntu usalli, wahai Rasul, saya sedang sholat ketika engkau memanggilku. Faqala, maka Rasulullah bersabda, alam yakul Allah, bukankah Allah berfirman, istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah Allah dan Rasul apabila memanggilmu. Thumma qala li, kemudian Rasul berkata kepadaku, la u'allimannaka, saya akan benar-benar mengajarkanmu,
suratan, yaitu satu surah, hiya a'zamus suwari fil Qur'an, dia surah itu adalah yang lebih agung daripada surah-surah yang lainnya di dalam Al-Qur'an. Qabla an takhruja minal masjidi, sebelum kamu keluar dari masjid. Thumma akhadha biyadi, kemudian Rasulullah memegang tanganku. Falamma arada an yakhruja, ketika ingin keluar, qultu lahu, kemudian saya berkata kepada Rasulullah, alam takul, bukankah jenengan berkata, lau 'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Qur'an, bukankah saya akan mengajarkanmu satu surah yang lebih agung daripada surah yang lainnya di dalam Al-Qur'an. Qala, Rasulullah kemudian menjawab, alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani, yaitu surah yang dimaksudkan itu adalah a'zamus suwar, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu surah Fatihah ini. Hiya sab'ul mathani, dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim alladzi utituhu, dan juga apa yang ada di dalam Al-Qur'anul azim atau Al-Qur'an yang mulia, yang agung, yang saya diberikan kepadanya. Intinya hadis ini menjelaskan tentang keagungan suratul Fatihah. Yang kedua, wa thaniyan warawal imamu Ahmadu fi musnadihi anna Ubay ibnu Ka'bin qara'a 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummul Qur'an. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Musnad Imam Ahmad itu sangat besar, segini kira-kira musnad Imam Ahmad itu. Dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Jadi sahabat Nabi Muhammad itu punya spesifikasi masing-masing. Ada yang pintar dalam ilmu fikih, ada yang pintar dalam ilmu waris, ada yang pintar dalam ilmu tafsir, ada yang pintar dalam membaca Al-Quran. Dan kebiasaan Rasulullah itu suka meminta kepada sahabat-sahabat yang suaranya bagus untuk membacakan Al-Quran. Termasuk sahabat yang suaranya bagus, bacanya bagus, itu adalah Ubay bin Ka'ab. Aqra'ukum Ubay. Sahabat-sahabat Nabi yang paling bagus bacaannya adalah Ubay. Nah, Ubay di epakon Rasul untuk membaca Ummul Quran, membaca Al-Fatihah. Setelah membaca, kemudian Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat di mana aku berada di dalam genggamannya, ma unzila fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Furqani mithluha. Tidak ada satu surah di dalam Taurat, juga di dalam Injil, juga di dalam Zabur, juga di dalam Al-Quran yang serupa dengan surah itu, yang mempunyai keutamaan yang besar. Apa atau surah apa yang dimaksud? Hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi utituhu, yaitu adalah as-sab'ul mathani, yaitu Al-Fatihah itu. Apa perbedaannya antara hadis yang pertama dengan yang kedua? Persamaannya adalah sama-sama memberitahukan keutamaan Al-Fatihah. Perbedaannya,
Kalau hadis pertama hanya menekankan keutamaan suratul Fatihah daripada surah-surah yang lainnya yang di dalam Al-Quran saja, di dalam Al-Quran saja. Tapi kalau di hadis kedua ini bukan hanya di Al-Quran saja, tapi juga di Taurat, di Injil, di Zabur. Terakhir, thalithan, wa rawa Muslimun fi sahihihi an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya, yaitu Sahih Muslim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa di sini anhuma kok bukan anhu? Karena ada dua orang di sini. Yang pertama adalah Abdullah, yaitu anaknya Abdullah ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Abdullah itu anaknya, ini sepupu, berarti sepupunya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Abbas itu adalah ayah dari Abdullah, yang merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Berarti Abdullah ini adalah sepupunya. Nah, spesifikasi dari Abdullah ini adalah ahli tafsir. Kalau Ubay tadi adalah ahli membaca, sedangkan Abdullah bin Abbas ini adalah ahli tafsir. Annahu qala, beliau bersabda, bainama Jibrilu alaihi salam qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Jibril duduk di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fawqihi, maka Rasul kemudian mendengarkan suara dari atas. Farafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Faqala, maka kemudian Jibril berkata, hadza babun minas sama, ini adalah pintu langit. Futihal yauma, hari ini dibuka. Lam yuftah qattun illal yaum, pintu ini tidak pernah dibuka kecuali hari ini saja. Fanazala minhu malakun, maka kemudian turunlah malaikat. Faqala, maka berkata Jibril, hadza malakun, ini adalah malaikat. Nazala ilal ardi, turun ke bumi. Lam yanzil qattun illal yaum, tidak pernah turun kecuali hari ini saja. Fasallama, kemudian malaikat ini mengucapkan salam. Wa qala, kemudian dia berkata, abshir binuraini, maka bergembiralah dengan dua cahaya. Utitahuma, kamu wahai Muhammad diberikan dua cahaya itu. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak, tidak ada nabi yang diberikan dengan dua cahaya ini sebelummu. Apa yang dimaksud dengan dua cahaya? Yang pertama adalah Fatihatul Kitabi, yaitu suratul Fatihah. Wa khawatimu suratil Baqarah, dan akhir-akhir dari suratul Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, seterusnya. Apa faidahnya atau manfaatnya? Lan taqra'a biharfin minhuma illa utituhu, tidaklah kamu membaca dari satu huruf di antara dua cahaya itu kecuali saya sudah memberikan semuanya. Apa penjelasannya?
ini dua cahaya ini merupakan pemberian Allah yang sangat berharga. Karena ini adalah pemberian yang berharga, maka dipilihkanlah hari yang spesial. Maka dipilihkanlah orang yang spesial. Dalam hal ini malaikat yang spesial. Yang pertama, dipilihkan hari yang spesial, yaitu di hari itu pintu langit dibuka dan tidak pernah dibuka sebelumnya, kecuali hanya hari itu saja. Kemudian yang mengantarkan juga spesial. Kenapa? Karena malaikat yang memberikannya ini baru turun ke muka bumi ya hari itu juga. Saking spesialnya. Ibaratnya seperti ini. Ketika sampai merayakan sesuatu yang menurut sampean spesial, maka tentu hari itu adalah hari spesial. Contohnya seperti ini. Sampean merayakan anniversary dengan suami sampean yang 5 tahun. Kebetulan sampai menikahnya 1 Mei. Maka sampean akan menganggap 1 Mei ini adalah hari spesial. Karena di hari spesial, maka sampean akan memberikan hadiah yang spesial. Seperti itu. Dan orang yang diberikan hadiah itu adalah orang yang spesial. Ini juga sama. Fatihah dengan khawatim surat Al-Baqarah. Hada asahur riwayatil lati waradat fi fadli suratil Fatihah. Ini adalah riwayat-riwayat yang paling sah yang menjelaskan tentang keutamaan suratul Fatihah. Wa qad waradat riwayatun ukhra ghaira hadhihi. Ada juga riwayat-riwayat yang lain selain ini. Minha ma huwa sahih, ada yang sahih. Wa minha ma huwa dhaif, ada yang dhaif. Wa fi ma dzakarna wa niyatun anit tatwil. Dan saya kira, kata musannif, cukup saya menjelaskan dan menyebutkan 3 riwayat yang tadi tanpa menyebutkan yang lain supaya tidak terlalu panjang-panjang. Karena kalau terlalu panjang-panjang kasihan katanya. Cukup 3 ini katanya. Wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya kita akan baca bersama-sama apa yang kita pelajari. Namun kita tutup dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibaca. Dari sini apa sini?